dan sebelah sininya tuh 19. Oke, habis ini next kita lanjut ke pemasangan kabel bodi. Habis itu kita mulai memasukin tangki baru mulai assembling bagian mesin. Oke, untuk proses pasang kabel bodi ini kita mulai dengan perlahan. Oke, kita mulai set dulu satu-satu. Jadi biasanya gue memulainya itu dari pasang si rumah sikring, karena sikring itu jadi harusnya gini. Kalau teman-teman yang masih belum terlalu ngeh posisinya di mana, kalau gue sih awal mulainya itu dari rumah sikring atas yang depan. Ini gue set dulu karena dia punya dudukan lekukan sendiri. Nah, jadi gue tinggal pindahin bracket, kita pasang bracketnya itu bareng sama si klakson. Jadi posisi naruhnya seperti ini. Dia kunciannya 18, kita pasangin. Oke, bracket buat ini udah jadi. Jadi tinggal masangnya gini aja nih. Dia ada jalur di sini nih di belakang buat ngenok. Jadi tinggal kita nok begini. Kita masukin. Nah, udah tinggal ditekuk ke belakang. Jadi untuk ini udah bisa. Oke, habis ini kita mulai pasang dulu si switch dan bonggol kontak. Jadi bonggol kontaknya ada posisi ada di dalam sebelum masuk korok kayak cara masangnya. Jadi pasang dia dulu. Nah, ini mulai kita pasang klip switch kontak. Nah, jadi kita pakai itu. Dia itu penguncinya hanya ring seperti ini, D. Jadi masukinnya itu biasanya sih kalau gue masukin dulu ininya, si klipnya gue masukin. Jadi dia ini kan ada posisi bolongan ya. Ini di sini ada garis. Jadi ini tuh yang lurus ini buat kunci. Jadi posisinya dia harus yang besar yang lurus ini ada di sini. Jadi teman-teman masangnya lewatin dulu. Nih, kita lewatin dulu nih. Nih jadi nanti kalau udah tinggal pasang tinggal dimundurin. Nih contohnya kayak gini. Nih kita masukin nih switch kontak. Nah, ini kita mundurin. Nah, dia udah kekunci ya. Itu cara kunci gitu. Oke, kali ini kita langsung lanjut ke pemasangan silinder dan housing. Jadi cara pasangnya itu biasain pakai kuncinya ya. Jadi ini ada garis di sini dan di sini ada garis. Jadi ini jalur gotan untuk masuk supaya housing bisa maju mundur. Jangan sampai dia salah masang, ntar nggak bisa neken. Globok nanti nggak bisa kebuka. Nah, ini kita pasin sampai benar-benar rata rumah silinder sama housing. Nah, jadi di sini ada klip. Ini kunciannya kayak gini. Ini di antara garis ini nih. Ini buat masuk si klip. Jadi buat pengunci contohnya kayak gini. Nah, cara masangnya tuh gini, tinggal ditekan ke dalam. Nah, dia udah masuk tuh. Ini klip kunciannya. Oke, ini udah beres kunci kontak. Ini kita siapkan buat kabel di atas nih buat di kepala dan kita mulai pasang kunci kontak. Kita mulai konek-konekin, kita pasang soket-soketnya masing-masing. Ini buat soket switch kontak. Nah, itu ada bracket kuncian di sini nih, kita masukin. Nah, ini buat relay sen flasher. Nah, sekarang gua udah mulai masukin si ecu nih. Nih, si ecunya ada di sini. Jadi untuk jalurnya, jadi jalur masuk kabel nanti yang dari bagian atas masuk dulu dari kanan ke kiri, kiri bonek ke atas. Kayak gitu, ini buat kabel-kabel ke atas. Ini nanti buat si relay apa namanya? Sensor speedo. Ini buat sen, ini buat standar 1. Jadi sekarang habis ini gue pasang kiprok. Kiprok aja dulu nih kiprok. Oke, sekarang kita pasang kiprok. Jadi ini kiprok ini ada bautnya di sini. Jadi sebenarnya harusnya pasang si kiprok dulu baru klakson. Kiprok udah ketempel, mari kita balikin lagi si klakson. Oke, setelah pasang kiprok selesai, kita pasang pelindung karetnya ecu. Jadi di sini tuh dia ada pelindung karet. Nah, di sini kita masukin lagi klipnya. Nah, kita pasang penjepitnya. Murnya dia pakai 10 di sini. Jadi kita balikin sesuai dengan orisinil awal.
Udah kita tempel. Sekarang kita pasang tadi klipnya si regulator kit motor kiprok. Nah sekarang kita tempelkan posisi antena. Ini antena immobilizer. Nah Vespa itu kenapa ini dibilang immobilizer tuh, jadi kadang kalau di speedometer ada yang kena kedip itu immobilizer. Jadi kalau si kunci ini chipnya nggak ada atau nggak terprogram, misalnya kita pakai case motor curian lah, dia letter T, itu motor nggak bakal nyala, cuma nyala tapi nggak bisa di starter, hanya kontaknya on. Udah, dan untuk kabel semuanya udah bisa di set di bagian depan. Ini untuk kabel bodi di sini mungkin gue tempel sen dulu biar lebih ringkas. Oke, biar ringkas kita pasang lagi sen. Oke, di sini dia ada pegangan ya buat klip bracket buat nempel gini. Set. Nah, jadi rapi. Sebelah juga sama. Nah, kita pasang lagi. Ses. Oke, sekarang udah kita pasang setnya. Untuk ke belakang kita set dulu beberapa kabel yang bisa di set. Jadi ini untuk yang di bagian bawah itu ada dudukan-dudukan masing-masing. Ini dikunci di bawah, ini dikunci di sini, dan di sini tuh ada bracket sebenarnya. Cuman bodi yang lama ini masih ada sisaan. Kita keluarin dulu. Nah, ini udah mulai kita set. Nah, di sini nanti ada bracket lagi, gue pasang bracket dulu. Nah, ini ada knock bracket kabel bodi. Di sini dia posisinya. Gue siapin, gue preparein dulu. Nanti ada di sini. Oke, ini bracketnya gue tempel. Di sini bautnya 8 2 biji nih. Pas bawah sini nih. 2. Kita pasang. Nah, udah kita templok, udah kita pasang. Jadi ini ada bracket lagi di sini buat pegangan si kabel yang ini. Jadi di sini fittingnya tuh emang harus benar-benar pas lagi posisi awal ya. Jadi ini harusnya ada di sini. Cuman masih banyak space panjang sisa. Oke, posisi kabel ini udah ketempel. Sekarang kita lanjut ke bagian di ruang aki. Jadi kalau di ruang aki itu dia ada bracket lagi naik ke atas ini. Kalau kita usahain masukin dulu deh. Masukin dulu semuanya. Buat teman-teman yang mau ngerakit lagi, misalkan kabel bodi pas sudah dibuka sekalian dicek-cekin, takut ada yang kelupas, takutnya dia itu grounding ujung-ujungnya menyebabkan kebakaran. Oke, buat ke atas kabelnya udah jadi. Sekarang tinggal kabel di bawah kita set. Jadi kita pindahin dulu ini yang paling utama, kabel kalain atau kabel PADS. Kabel utama ada di atas. Di situ di sisi belakang sini tuh ada bracket lagi ya. Nih, di sini ada bracket. Oh, di sini bracketnya patah, gue ganti dulu. Oke, udah kita ganti tadi. Ini klip ini patah, kita ganti. Nah, kita mulai set bagian ke bawah dulu sebelum masukin ke sini. Jadi biar fittingnya pas. Dan aslinya buat lampu plat dan lampu sen ke bawah. Ini lampu stop lamp. Kita set. Kita set dulu buat stop lamp. Oke, udah setelah tadi ini gue pasang, dan ini video dan barang-barang di sini nih udah gue klaim udah diklaim. Ini gue masukin lagi lewat jalurnya. Dan ini di akhir gue kabel tis. Emang asli orisinil bawaan pabrik tuh kabel tisan. Jadi gue balikin lagi kabel tis. Ini kabel sen 1 2 3 yang kanan sama kiri. Habis ini kan ada kabel lagi di atas. Ini buat si full pump dan ampere bensin. Jadi mulai gue tempel sekarang tankinya. Tanki gue naikin. Oke, kita set dulu dari kabel. Kita masukin. Jadi dia agak susah masukin di sini biasanya di awal. Nah, dia udah masuk. Kita kunci dulu sebentar. Dan kita pastiin di bagian serang ini gak kejepit. Jadi paling sering nih problemnya nyangkut serang. Jadi di sini nih ada bracket nih buat si selang bensin ya. Jadi masukin dulu di bagian ujung belakang, templok kita masukin supaya dia tetap di jalurnya. Dan yang di bawah ada lagi jalur kabel selang. Nah, jadi ini udah keset buat kabel selang bensin. Mari kita bautin sekarang tankinya. Oke, kita bautin sekarang. Jadi baut itu ada 3, satu di sini. Mungkin kalau untuk pasang tangki sebelumnya udah gue bahas di penggantian ampere bensin, tapi gue hanya sekedar mengingatkan aja. Oke, thank you udah pasang.
sekarang gue mau masang bagian aki. Di bagian aki gue pasang tatakannya dulu, cuman aki yang gue tempel. Jadi dia posisinya seperti ini. Jadi pasangin dulu nih. Ini rumah relay. Kita pasang dulu, dia ada knocknya. Jadi di bawahnya ini ada knock ya. Gue jelasin dulu sebelumnya. Di bawahnya ada knocknya 2. Pasin dulu, masukin. Nah, knock udah terpasang. Kita pasang relay dan spring. Baru kita siapin kabel ini. Jadi ini udah buat aki belakangan gue pasangnya. Udah, setelah tangki masuk, sekarang gue lanjut ke proses masang si fork dulu ya. Sebelumnya gue mau mastiin dulu housingnya beres, gak ada problem. Jadi di sini gue nggak ada proses reclaim karena kali ini motornya orangnya hanya minta ganti bodi, jadi nanti dia ngecat sendiri. Proses masukin. Oke. Mungkin gue butuh bantuan orang di sini. Silahkan masuk. Pasang lahar komstirnya yang di atas. Oke, untuk pemilihan ini jangan, kadang gue masih dapat motor kalau gue habis ganti komstir, sebelum gue ganti antara pengunci ini sama yang bawah itu orangnya kebalik, yang ini malah ada di bawah, sedangkan yang di sini nih ada rumahan dudukan buat si bearing itu napak, dan kalau yang ini datar karena ini kuncian buat di atas. Jadi yang diduluin tuh yang ini, yang kuncian bawah, karena dia emang ada tatakannya. Di sini gue pakai kunci. Nah ini gue ada kunci komstir kayak gini buat mempermudah, cuman untuk nyeting juga kadang bisa lebih enak manual sih, lebih dapat feel ya. Ya buat temen-temen di sini ya, kalau nyeting fork itu usahain, nah dia nggak boleh ada gledek gitu, dia kekerasan tuh nggak bisa. Kalau kekerasan nanti motor di bawahnya jadi kebuang-buang. Nah ini kan enak nih baliknya, yang penting udah nggak ada jeda. Sekarang coba kita kunci dulu atasnya. Nah ini setelah masuk ini kita masukin dulu ring tengah. Jadi habis setelah selesai masuk bawah, nanti udah kencang nih kita kencang ini atas, bawahnya kita kontra. Nah ini kita tes lagi apa masih keras apa enggak. Nah ini udah cukup nih. Nah ini udah baliknya udah enak. Dia tuh harus lembek, harus enteng. Berarti proses pasang fork udah, dan jangan lupa setelah selesai ditutupnya ada karet penutupnya. Nah, jadi motor tetap back to orisinil. Nah ini untuk sensor speedonya, karena dia udah digital, dia model sensor speedonya ini sama kayak Sprint 3V atau yang non ABS. Kalau ABS itu dia cuma 2 pin. Kalau iGet dia pakai yang 3V atau seri-seri Sprint 3V, LX Facelift, dia modelnya kayak gini. Dia pakai 3 pin. Nah kita tempel. Nah di sini ada dudukannya, kita tempel sini lagi. Nah kan enak kalau dilihat back to standar lagi. Oke, sekarang proses pemasangan stang buat kita pasang tali gas dan kawan-kawan. Jadi di sini gue set dulu body set baru naik mesin, karena yang makan banyak proses itu di bagian body perakitan. Oke, mulai gue tempel lagi. Nah ini kabelnya kita masukin. Buat teman-teman di master rem ini dia ada ring tembaga 2 biji ya, depan sama belakang. Nah ini ring tembaganya tuh ada 2, ada buat sisi dalam dan sisi luar. Jadi cara pasangannya sisi dalam di satu, baru yang satu, baru kita putar, masukin, kita kencengin. Oke udah dikencengin, sekarang kita pasang tali gas. Nah untuk tali gas sendiri jalurnya itu selalu ada di bagian kanan, jadi ada di sebelah sini, nggak beda jauh dengan posisi si master rem, selang rem bawah. Oke kita tempel, set ulang. Nah ini kita taruh lagi di posisinya. Nah dia ada knock, dan di sini nih dia larinya dari sisi sini. Nah kita set lagi ke belakang. Posisinya dia itu ada di sini buat bracketnya, ini ada di sini yang buat 8. Nah dia di sini.
Oke, kabel gas udah ready. Nah, kabel-kabel udah mulai ready. Sekarang waktunya gue mulai ngambil tisin. Apa yang harus diambil tis? Sebenarnya untuk Pestomatic sendiri lebih enak kalau untuk ngurut kabel, untuk naruh-naruh posisi kabel baru ya. Kalau untuk ngurut sih agak susah emang. Mungkin next nanti ada project gue buat bikin wire tag buat Vespa Drag sih. Cuman mungkin nanti bisa gue liatin prosesnya. Jadi kabel motor ini kabelnya dibikin benar-benar singkat. Jadi di sini juga di Vesmotive ID ini terima buat ngurut kabel buat temen-temen yang udah ngerasa motornya udah coba diganti apa masalahnya tapi ternyata nggak selesai, ternyata PR di kabel bodi, bisa hubungin kita dan kita bisa bantu buat ngurutin kabel. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan tali rem belakang. Jadi tali rem sendiri sekarang posisinya gue ubah taruh di sini untuk mempermudah masang, karena kalau ditaruh di situ untuk LXS agak susah. Kecuali sprint dia gampang ngerobot dari sini. Cuman tidak mengurangi fungsi ya. Nah, kita pasang lagi holdernya. Oke, kita tempel lagi di posisi awal. Oke, kita kencengin. Dia tuh pakai baut L atasnya. Udah, terus kita pasang tali remnya. Nah, di sini ada perbedaan nih antara 3V iGate. Kalau iGate ini bentuknya seperti ini. Kalau 3V itu full rata kayak yang bawah ini nih, full rata sampai atas. Karena nok yang di sini dia lebih kecil. Kalau yang di iGate dia noknya besar. Nih, noknya di nok di sini. Jadi ada perbedaannya untuk tali rem ya. Kadang banyak yang salah tuh untuk beli kabel tali rem. Mungkin seller bilang sama, tapi nyatanya pas dipasang beda. Ujung-ujung diakalin pakai ring. Kan sayang, maksudnya buat teman-teman biar paham, biar nggak sayang bahan barang. Nah, sebelum kita proses tutup glove box dan floor deck, jadi kita utamain pasang dulu bagian kepala. Kenapa? Agar memastikan nggak ada yang tersangkut lah, maksudnya kita belok-belokin masih ada kabel yang tersangkut atau nggak rapet. Ini kita pasang dulu bautnya. Mungkin kalau untuk stang sendiri biasanya kalau gue pribadi gue selalu terakhir ngencenginnya. Kenapa? Karena kita bakal nyeting stangnya buat nyari lurusnya si stang. Udah, sekarang gue templok dulu. Kita kencengin pakai 17. Nah, baru kita pasang batok belakang. Kita pasang dulu bagian-bagian sikring. Oh ya, untuk teman-teman di sini nanti untuk memastikan lagi sesuai dengan standarnya. Jadi kabel ini nanti karena yang untuk di bagian kanan itu dia memiliki 3 fitur tombol, masing-masing 3. Oh, kalau untuk LX non facelift dia nggak ada tombol mode, jadi di sini cuman ada 2. Di bagian sini ada 2 karena ini untuk facelift, jadi ada tambahan kabel mode, jadi tetap 3. Jadi untuk mengurangi kerjaan kabel yang banyak, pasangin dulu step sensor. Ini switch rem gue pasang, switch rem lagi gue pasang. Nah, untuk kabel soket ini antara ini dan ketukar, nanti kalau ketukar terbalik, nanti harusnya dia lampu jauh dekat jadi sen, yang sen malah jadi lampu jauh dekat. Nah, udah nih buat lampu depan, ini buat speedometer, dan ini gua kabel tis dulu. Nah, dia aslinya dikunci dengan kabel tis. Oke, kita lanjut pemasangan. Nah, nih teman-teman, yang kabelnya seperti ini nih, pink, putih biru, dan biru hitam itu biasanya sen. Jadi kita pasang dulu, kita templok. Yang di atas untuk lampu jauh dekat. Nah, ini buat tombol klakson. Untuk LX facelift ini udah ada tambahan cover karet karena emang penyakitnya dia tuh karena sering kena hujan, kemasukan air, jadi dia itu berjamur di dalamnya. Jadi kita tembaga kuningannya jadi nggak menyentuh, jadi klaksonnya bisa dipencet. Oke, kita lanjut ke tombol mode. Tombol mode switchnya kayak gini, dan colokannya dia sama kayak colokan jok electric jok sprint atau Primavera yang iGate. Ini tombol starter. Untuk teman-teman yang motornya kejadiannya sama, laka, bisa kontak ke kita buat misalnya ingin ganti bodi, dari kita bisa menyediakan bodinya. Kita udah kepasang semua. Sekarang waktunya kita ngebaut-bautin. Jadi untuk baut sendiri teman-teman kalau bisa diukur dulu. Takutnya nanti kalau kepanjangan dia tembus bautnya ke sini. Yang udah-udah kasusnya seperti itu. Jadi ini sebelumnya kita ukur tingginya baut, apa mungkin bahkan over enggak. Oke, kita pastiin dulu bautnya. Dia ada 3, 1, 2, 3. Oke, setelah baut 3 udah kepasang dan si soket speedo udah, soket headlamp udah, sekarang mulai gue tutup batoknya buat ngemastiin semua udah nggak ada. Jadi kalau gue pribadi kalau ngeset motor itu gue utamain batok atas dulu, baru glove box dan floor deck. Karena kalau gue biasanya udah masang glove box dulu atau floor deck, kabel gasnya ada yang kesangkut lah. Jadi kita utamain dulu yang
biar nggak kerja 2 kali. Dari bagian atas udah pede, udah rapet, udah nggak ada yang kepentok, udah nggak ada yang keganjel, baru kita eksekusi buat ke bawah. Oke, udah selesai dari proses pemasangan kepala setnya udah aman, kabelnya udah nggak ada yang kepentok. Nah sekarang kita pasang deck, habis itu glove box, dan selanjutnya baru kita pasang mesin. Karena kalau mesin itu gampang ya. Oh, di sini ada yang kelewat, gua pasang list sayap dulu. Untuk pasang list sayap sendiri itu nggak ada cara pas ini ya, ini tinggal pasang doang. Mungkin emang agak harus pelan-pelan pasang. Oke, setelah floor deck udah kita pasang, udah dipastiin udah nggak ada yang nyangkut. Sekarang kita lanjut ke pemproses pasang glove box. Jadi untuk elek facelift sendiri dia tuh ada colokan buat ngecas, jadi jangan lupa dipasang. Nah, mulai kita pasang. Jadi untuk masangnya kayak waktu itu pernah gua kasih tahu. Jadi dia tombol si ini nih tuasnya ditekan dulu dan dia harus lewatin housing. Oke, setelah glove box udah kepasang, deck udah nggak ada yang mentok, udah aman semua. Sekarang kita lanjut ke pemasangan spakbor belakang. Karena kita mau masang side panel, jadi harus spakbornya dipasang. Jadi mulai kita kencengin. Untuk pengerjaan bodi seperti ini tuh biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam. Jadi kalau hanya untuk ganti part body dan barang bodinya ready, kemungkinan 1 hari selesai. Dan teman-teman untuk stop lamp di sini nanti ada kunciannya ya. Nah untuk bracketnya dia tuh ada kunciannya di sini ya. Nih, jadi jangan di ngamplehin gitu bahasa. Dia tuh ada dudukannya semua, jadi kabel-kabelnya itu terkunci sebenarnya. Jadi udah kita lock, kita kunci, kita pasang. Kita lanjut pasang side panel sekarang. Untuk side panelnya sendiri buat elek facelift sama non facelift itu bedanya di sini sekarang udah pakai cover. Ini kita pasang. Oke, di sini kita baut. Ini sudah rapat lagi. Untuk bautnya dia sendiri itu dia di sini silang ya. Jadi satunya bintang, satunya plus. Emang bawa dari pabrik kayak gitu. Kita ngikutin sesuai baut aslinya aja. Jadi baut kecil itu ada di bawah dan baut si bintangnya itu ada di sini. Dan langsung terakhirnya kita tutup dengan kunciannya tempatnya tuh. Nah ini yang gue bilang perbedaannya. Dia tuh udah pakai cover. Bawaannya tuh kayak gini, ada grill ya. Oke, next setelah udah kita pasang semuanya, kita mau pasang mesinnya sekarang. Jadi proses pemasangan mesinnya. Oke, mesin sekarang udah ketempel. Di bagian as depan udah ketempel. Sekarang gue mau masang sok belakangnya. Jadi masang sok belakang itu urutannya nih, buat urutan sok belakang itu dia ada karet dampernya, ada karet peredam. Jadi ini karet peredam yang awal buat di bawah, yang gede, yang kecil. Jadi masuk dulu. Nah, kita masukin, tos, baru kuncian pakai karet atas, ditutup dengan ring. Nih ringnya, ring per dan more 13 dia ya. Oke, kita kencengin. Oke, lanjut ke yang bagian bawah sekarang. Kalau bagian bawah mah udah sering lah teman-teman bisa mungkin. Dia tinggal dorong bodinya. Jadi habis ini kita lepas dulu dongkrak jack ya. Dongkraknya kita pindahin dulu. Oke, dongkrak sudah. Motor udah berdiri. Sekarang gua masukin kabel-kabel bodi ya. Udah mulai gua set ulang. Jadi untuk kabel bodi sendiri, untuk jalur yang kabel starter nih harus ada di sini. Ini kita selip dari bawah box filter nih, karet box filternya. Kita selip. Sekarang udah kita mulai masang-masangin dari soket TPS. Ini soket TPS kita tempel. Nah, dan kabel coil kita pasang, solenoid kita pasang. Habis itu di sini tuh ada bracket lagi kuncian nih. Ngiketnya di dinamo starter ya. Tuh seperti itu. Bentar gue liatin lagi. Di sini pasang belakangnya. Dan yang groundingnya juga di belakang. Oke, ini udah kepasang di bagian kabel ini. Sekarang kita pasang bagian starter.
dia itu pakai mur 10. Oke, sekarang udah gue pasang-pasangin semuanya. Sekarang tinggal ngunci kabel selang bensin. Jadi itu dia ada bracketnya. Sini pakai baut 8, jadi kita kencengin pakai impact 8. Ya, terus kita pasang tali gas. Jadi untuk tali gas tuh biasanya gue pastiin dulu yang mana yang in, mana yang open, mana yang close, biar nggak kebalik. Jadi ini yang narik. Ini berarti untuk bawah, yang ini untuk bawah, ini untuk open. Nah, untuk masang kabel gasnya dia itu kan ini udah pernah gue jelasin juga lah. Ini bentuknya miring begini nih, ada setengah gerinda gitu model lah dari pabrik ya. Jadi masuknya bagian lurus dulu, baru diputar. Nah gitu jadinya. Udah, dia muter doang, dia begini terus begini. Oke, mari kita kencengin dulu. Ya itu pakai kunci 12. Kita kencengin dulu. Nah ini udah kencang semua. Nah ini udah gas throttle udah normal, nggak kebalik, posisi bener ngegasnya. Udah semua udah back to standar, tinggal kita nyolok kabel spool. Jadi kabel spool di sini kita templokin dulu. Nah kita nok balik. Sip, back kembali seperti semula dari original. Dan sekarang waktunya gue pasang aki, dan teman-teman jangan kebalik pasang aki ya, plus plus minus minus. Habis setelah pasang aki kita mulai ke pemasangan cover tangkinya. Oh kita utamain dulu jangan pasang behel, karena ini motornya tadi ada behelnya. Kita pasang dulu behel sendiri, kita buka dulu covernya. Covernya itu ada baut satu, baut plus, di bautnya skrup. Lalu kita tempel ke cover sudah terpasang, kita pasang cover tangki sekarang. Nah cover tangki kita tempel. Oke, setelah cover ditutup, kita tutup cover tangki dengan tutup akinya. Jadi kalau untuk LX facelift sekarang bautnya udah pakai bintang semua, beda seri sebelumnya dia masih pada plus. Tinggal 10% lagi kita selesai, kita pasang jok. Dia baut 10 2 biji. Semua part udah kepasang, sekarang tinggal tali rem belakang. Kita pasang tali rem belakang. Tali rem belakang udah pernah sering karena di upsize banyak. Jadi gue pasang dulu bushing bullet ini. Oke, udah setelah semua perakitan udah kepasang balik, semua udah rapet, buru-buru rapet. Tadi udah sebelum kita videoin ini udah kita tes lagi buat handling motor, semuanya aman, bisa lepas tangan, center line udah dapet semua. Dan untuk part-part yang nempel udah kita tambahin, kita isiin lagi barang-barang yang kurang. Jadi untuk teman-teman yang punya case yang dengan penyakit yang sama, motor X laka bodi tengahnya hancur atau motor nabrak, mungkin bisa dikonsultasiin, kita bisa bantu. Dan untuk pengadaan partnya mungkin nanti bisa ditanyain ke admin ada atau enggak. Dan teman-teman buat motor laka atau bisa sharing dulu, bisa nanya-nanya gimana enaknya, mungkin bisa kita bantu untuk video-video yang kita bikin kali ini. Moga bermanfaat buat teman-teman yang penyakitnya sama dan ingin bikin repair kondisi yang sama. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, and comment, share jangan lupa. Dan ini hasil dari akhirnya. All my life I've been with intellect, but the flow is like incest with degenerates. Fucking stupid and fine of interest as I interject. I'm moonwalking my boots footsteps when I'm on set. Smooth predator boarding the mothership of conquest, 'cause I'm